Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita belajar perkalian skalar dua vektor. Semoga kita selalu sehat selalu. Nah, kita lihat perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dua vektor itu yaitu A dan B ditulis dengan notasi A, ya, vektor A, titik ini dibaca nantinya dot produk B, vektor B. Nah, dibaca vektor A kali titik vektor B, atau perkalian titik sering disebut dengan menggunakan bahasa asing dot product. Nah, kita perhatikan, jadi hati-hati, bukan dibaca kali tapi dibaca dot atau dibaca titik aja, ya. A, vektor A titik vektor B, ya, itu namanya dot product, ya kan. Nah, kemudian definisi perkalian skalar. Nah, coba kita perhatikan gambar ini dulu. Kerja suatu usaha W, kita beri nama W, yang dilakukan oleh suatu gaya F untuk memindahkan suatu benda sejauh S. Jadi yang dimaksud dengan usaha itu adalah bagaimana cara memindahkan benda A ini sampai ke B, gitu kan. Itu yang dimaksud dengan pemindahan, ya, memindahkan suatu benda sejauh S. Ini dia. Berarti di sini S disebut sebagai vektor, ya. Ya, di sini S-nya itu sebagai vektor. Lalu sekarang kita coba perhatikan. Misalkan, ya, vektor F ini kita beri nama dengan nama A, ya. Kita ganti dia pakai A saja. Lalu ini kita perhatikan nanti, ya. Dan S, vektor S sama dengan vektor B, yang ini dia. Oke, nah, dan vektor F dot vektor S itu sama dengan, nah ini dia, ya, kita perhatikan, berarti perkalian antara F sama S ini vektor, ya kan. Nah, jadi dia perkalian begini, ini kita proyeksikan sampai kemari, maka diperolehlah besar vektor F kali atau kalikan dengan cos alfa. Inilah dia. Lalu kemudian, nah ini dia, S ini tadi kan berbentuk vektor mulanya. Nah, berhubung karena ini kita menggunakan W, usaha itu adalah besaran yang tidak memiliki arah, ya kan. Nah, berarti dia tinggal dibuatlah huruf seperti besarnya, gitu ya. Sehingga kalau kita baca, sehingga mendapatlah rumusnya tadi apa? Ini dia, F dot S sama dengan panjang F kali panjang S kali cos alfa, gitu ya. Sehingga tadi F dan S ini saya misalkan pakai huruf A, S pakai huruf vektor B, berarti otomatis ini, ya. Lalu ini besar vektor A, ini tadi besar vektor S diganti menjadi besar vektor B, lalu ini cos alfa. Nah, ini yang disebut dengan nama perkalian skalar. Jadi perkalian skalar vektor A dan vektor B inilah nanti hasilnya merupakan juga skalar. Oke, nah sekarang coba kita lihat contoh dulu, ya. Diketahui besar vektor A adalah 4. Berarti kita anggap dulu ini, ya. Dan besar vektor B adalah 3. Dari sini kemari. Kedua vektor membentuk sudut 60 derajat. Berarti kedua vektor A dengan vektor B ini membentuk sudut. Di sini kita beri nama alfa. Nah, yaitu sudutnya sebesar 60 derajat. Maka bagaimana perkalian A dot B-nya? Berdasarkan yang ini, panjang A-nya 4, cocok. Panjang B-nya 3. Cos sudutnya adalah 60 derajat. Nah, dihitung 12 kali setengah dapatlah 6. Itulah istilahnya perkalian skalar dua vektor. Nah, sekarang perkalian skalar dua vektor dalam bentuk vektor kolom itu dapat dilakukan proses perkalian langsung, yang mana buktinya nanti ada di buku pegangan kalian, ada saya lihat buktinya itu, ya. Nah, ini kita lihat, misalkan vektor A vektor kolomnya X1, Y1, Z1, dan vektor B yaitu vektor kolomnya X2, Y2, Z2.
perkalian skalar antara A dan B ditentukan oleh rumus yaitu ini dia. A dot B. Nah, tinggal kita kalikan aja yang sejalan atau yang seletak. Nah, ini seletak sama-sama X, sama-sama Y, sama-sama Z, atau bisa dibilang ini pada baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Jadi ini saling mengali, kan gitu. Nah, lihat nih, hasil perkalian skalar A dan B adalah jumlah. Nah, ini ada jumlah dari perkalian komponen yang seletak. Nah, ini yang seletak. Oke, sehingga kita perhatikan A dot B bisa dikalikan dengan menggunakan perkalian skalar kolomnya ini, berarti X1 kali X2, oke, tambah Y1 kali Y2, tambah Z1 kali Z2, gitu ya. Nah, itulah dia perkaliannya. Nah, sebagai contoh yang kedua, coba lihat ini. Diketahui vektor M 1 min 2 3, vektor N min 3 4 min 1, maka ditanya bagaimana kalau M dot N. Nah, untuk kita tinggal kalikan aja ini kan. Seperti tadi, berarti 1 kali min 3 min 3, min 2 kali 4 adalah min 8. Ini dia, 3 kali min 1 adalah min 3. Nah, setelah ditambahkan diperoleh hasilnya min 14. Lalu bagaimana kalau kita balikkan? Ya, kita mulai apakah dia bersifat komutatif. Vektor N dot vektor M, berarti ini tinggal pindah ke sini ya. Min 3, cocok. Min 8, min 3, dijumlahkan hasilnya min 14. Jadi M vektor M dot vektor N sama dengan vektor N dot vektor M. Dalam situasi ini hasilnya adalah minus 14 dan disebutlah bersifat komutatif. Nah, sekarang ini yang hati-hati kita, tanda-tanda hasil dari perkalian skalar dua vektor. Jadi sewaktu kita melakukan proses perkalian dot, yaitu A dot B, kan kita menggunakan rumus ini ya. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali kosinus alfa. Ini tadi dia ya. Bisa? Nah, di mana yang namanya mutlak arti besar itu pasti lebih besar dari 0 kan. Ini juga besar vektor B itu pasti lebih besar dari 0. Sedangkan nilai cos alfa ditentukan oleh keadaan alfanya ini. Jadi A dot B sangat tergantung nilainya terhadap alfa. Karena ini kan positif-positif, tapi kalau cos alfa bisa negatif, bisa positif, bisa 0, bisa 1, ya kan? Bisa min 1 juga, kan gitu kira-kira. Jadi kita lihat ini contohnya, yaitu yang pertama, jika A dot B lebih besar dari 0, nah ini dia. Berarti maksudnya kalau A dot B ini bernilai lebih besar dari 0, bagaimana kondisi yang ini? Tentu ini juga harus lebih besar dari 0 kan gitu. Dan sudah dipastikan A ini positif, B ini positif. Berarti pos kali pos, ya kan? Ini kan namanya A dot B-nya diharapkan lebih besar dari 0 gitu kan. Maka bagaimana? Berarti cos alfanya ini juga harus positif kan gitu. Nah, kalau cos alfa positif, ya kan, berarti otomatis kan nilai cos alfa positif itu di kuadran 1 dan di kuadran 4. Nah, ini kita bicarakan kuadran 1 saja ya, sampai kuadran 2 kan gitu. Karena kalau kuadran 3 sudah termasuk sudut refleks kan gitu. Sedangkan dalam menggambar vektor itu dia cuma ada sudut lancip dan sudut tumpul gitu ya. Lalu kita lihat cos alfa 0, sehingga ya kan alfa itu pasti berada di kuadran 1 supaya dia bernilai lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita lihat A dot B lebih besar dari 0 itu maka cos alfanya adalah positif ya kan, dan alfa itu di kuadran 1 seperti gambar ini. Apa? Nah, sekarang yang kedua. Jika A dot B sama dengan 0, bagaimana? Kalau ini kita mintakan 0, berarti ini juga harus 0 gitu kan. Karena di sini A-nya itu kan harus besar, namanya besar A, besar B, pasti nggak mungkin negatif ya kan. Nah, di sini dibikin A dot B-nya kalau dia sebesar 0 gitu ya. Ini. Sedangkan ini kan nggak mungkin 0 kan gitu. Besar A kali besar B nggak mungkin 0 kan gitu. Maka supaya 0 berarti ini yang dibikin 0. Nah, cos alfa itu akan 0 apabila alfa itu berada di mana? Berada di sebesar 0 gitu kan.
Nah, kalau cos alfa 0 kan gitu, berarti otomatis apapun yang terjadi di sini kalau dikali dengan 0 pasti hasilnya adalah 0. Dan cos alfa itu 0 itu apabila alfanya 90 derajat. Ingat pelajaran trigonometri. Nah, sehingga kalau alfa dalam keadaan 90 derajat ini, berarti sehingga vektor A tegak lurus terhadap vektor B. Ya kan? Yaitu dibaca sini A tegak lurus atau bisa juga disebut A ortogonal terhadap B gitu ya. Nah, ini namanya yang dibilang satu keistimewaan dua vektor yang saling tegak lurus gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Jadi kita cukup hanya dengan menggunakan nanti itu adalah trigononya aja itu untuk membuktikan atau untuk menemukan bagaimana keadaan tanda-tanda dari hasil perkalian skalar ya kan. Nah, A dot B lebih kecil dari 0. Nah, ini. Kalau ini negatif, ini positif, berarti ini harus negatif. Nah, cos alfa negatif itu berada di kuadran 2. Nah, ini dia. Oke, berarti P negatif berarti di kuadran 2. Kuadran 2 berarti 90 di antara 90 dan 180 atau disebut dengan nama sudut tumpul. Jadi nggak perlu dihafal, lihat aja konsep ininya sama kamu menguasai trigonometri. Itu aja, ya kan? Nah, inilah gambarnya kan. Nah, sekarang jika A dot B sama dengan besar A kali besar B, maka cos alfanya itu harus 1 kan. Ini sama-sama ini, berarti nilainya ini harus 1. Nah, cos alfa itu bernilai 1 kalau alfanya 0. Nah, kalau alfanya 0 berarti kedua vektor ini, ya kan, alfa itu kan tergantung kepada vektor ini. Kedua vektor ini adalah dalam keadaan berimpit atau sejajar. Ini nampak, sehingga A berimpit dengan B atau A sejajar dengan vektor B gitu ya. Jadi sudah ada 4. Yang kelima, jika A dot B sama dengan negatif dari panjang masing-masing vektor tadi, maka bagaimana supaya A dot B ini dalam kondisi yang cos alfanya harus sama dengan min 1, karena ini adalah pos kan gitu. Nah, cos alfa sama dengan min 1 berarti alfanya adalah 180 derajat. Sehingga A dan B berlawanan arah, ini dia. Kemari 1, kemari 1. Ini kan. Nah, sudut yang dibentuk antara kedua vektor itu ini ya kan. Paham? Ini juga kan bisa aja ini kan bergeser ke atas, pokok yang penting dia sejajar dan pasti sudutnya tidak berubah, yaitu sudutnya 180 derajat. Nah, saya rasa nanti kita lanjut lagi pada berikutnya. Sekarang ini ada halaman yang berikutnya. Sekarang coba perhatikan contoh yang ketiga. Tentukanlah tanda-tanda hasil dari perkalian skalar dua vektor berikut ini. Jadi di sini ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tanda-tanda hasil dari perkalian skalar dua vektor. Dan untuk itu coba kita lihat sama-sama. Dan ini pedomannya ya. A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos alfa. Nah, kita lihat vektor A ini. Vektor A adalah vektor basis. Saya sajikan vektor basis. I tambah 2J tambah 4K dan B adalah min 2I tambah 3J tambah K. Maka ini harus kita ganti dulu dia pakai vektor kolom ya. Ini kan koefisiennya 1, 2, 4 ini dia. Kemudian ini min 2, 3, 1 sudah dipelajari ini. Sehingga vektor A dot B itu langsung kita kalikan ini ya. Dengan catatan seperti yang tadi yang pertama, 1 kali min 2, 2 kali 3, 6, 4 kali 1, 4. Nah, kita hitung dapatnya 8. Nah, 8 itu positif seperti, berarti kalau ini positif gitu ya. Berarti ini juga positif, berarti cos alfa ini positif. Ya otomatis ya ini harus sudut lancip kan gitu. Maka sini dibuat karena A dot B lebih besar dari 0, maka vektor A dan vektor B membentuk sudut lancip. Jadi kita tidak perlu terlalu hafal, tapi hanya ini kuncinya semuanya ya. Nah, kemudian yang B, vektor C ya, min 3I tambah 2J tambah 4K, dan D 4I tambah 2J tambah 2K. Nah, kita susun kembali vektor C dengan menggunakan vektor kolom, yaitu min 3, 2, 4. Vektor D adalah berapa ini?
4, 2, 2 ya kan. Sehingga C dot D itu sama dengan vektor kolom ini dikalikan dengan vektor kolom ini yang mana sudah dipelajari tadi, yaitu min 3 kali 4 min 12, 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8. Begitu dihitung hasilnya 0. Nah, karena C dot D bernilai 0, nah ini dia. Kalau ini bernilai 0, ya kan? Berarti ini sama ini tidak mungkin 0, karena nggak boleh 0. Karena kalau dia nggak 0, nggak mungkin terjadi perkalian yang namanya bisa dot kan gitu. Berarti panjang A kali panjang B ini dipastikan positif. Nah, agar dia 0 maka alfanya itu adalah bagaimana? Harus dalam kondisi yang membuat dia 0. Nah, cos berapa kan 0? Berarti cos 90 derajat gitu kan. Nah, kalau cos 90 derajat berarti sudut antara A dan B adalah saling tegak lurus, ya kan? Inilah dia. Ya, karena C dot D sama dengan 0 maka C dan D saling tegak lurus. Oke, kan nggak perlu kita hafal ya, dari konsep ini aja ya. Kemudian yang C, vektor F adalah min I tambah 2J tambah 3K dan vektor G sama dengan 5I kurang J tambah K. Oke, dijadikan vektor kolom, ini dia min 1, 2, 3. Ini 5, min 1, 1 gitu ya. Nah, sehingga vektor F dot vektor G itu sama dengan perkalian ini kan. Oke, kita kalikan min 5, min 2, 3. Kita hitung min 5, min 2, min 7. Min 7 tambah 3. Berapa tadi? Oh, ini sebenarnya sama dengan ya. Sorry, salah. Ini sama dengan min 4 ya. Ini sama dengan min 4. Oke, nah lebih kecil ya. Ada minusnya ini. Ya, sama dengan min 4. Nah, lebih kecil dari 0. Nah, coba kita bayangkan kalau F dot G ini lebih kecil dari 0, sama seperti ini ya. Nah, kalau ini negatif, sedangkan ini positif, berarti ini harus negatif. Nah, cos alfa bernilai negatif ketika alfa itu berada di kuadran 2. Nah, kalau sudut alfa berada di kuadran 2, berarti bisa disebutkan kedua sudut itu membentuk sudut tumpul. Ya, vektor tadi membentuk sudut tumpul, yaitu vektor F dengan G, dia membentuk sudut tumpul. Nah, sekarang yang bagian D. Vektor P 2I kurang J tambah 3K dan Q 4I kurang 2J tambah 6K. Maka vektor P di sini adalah 2 min 1 3. Vektor Q adalah 4 min 2 6. Sehingga P dot Q, nah ini dia. Kita lihat perkaliannya. 8 2 18. Nah, dihitung dapatnya 28. Nah, kalau 28 berarti dalam keadaan positif gitu ya. Oke, kita lihat ini dia. Hasilnya 28, berarti positif, positif, positif. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kita curiga memang cos alfanya harus positif, tapi di sini kita agak sedikit mencek ulang. Coba kita lihat dulu besar P-nya ini. Ini dia. Besar P adalah sudah belajar akar kuadrat ini gitu ya. Demikian juga vektor Q, kuadratkan ini, akarkan gitu ya. Nah, antara akar 14 dan akar 56 itu akan sama dengan kalau dikali P panjang P kali panjang Q. Ini dia. Itu sama dengan ini 14 kali 56. 56 bisa dipecah jadi 14 kali 4. Maka diperolehlah akar 14 double menjadi 14. Ini akar 4 diakarkan dapat 2, dapatnya 28. Nah, dari situasi seperti ini berarti P dot Q sama dengan panjang P kali panjang Q gitu kan, yaitu 28. Nah, karena P dot Q sama dengan panjang P kali panjang Q, ya kan, maka P searah Q, kan gitu. Jadi antara P dan Q ini searah, karena itulah alfa disebut sebagai menjadi 0 derajat. Sehingga kalau ini menjadi 0, maka bisa dikatakan kedua vektor itu dalam keadaan berimpit. Seperti tadi. Berimpit atau searah. Ya kan? Nah, ini berarti yang ke D. Nah, sekarang yang E. Ini. Vektor
U yang ya, min I tambah 3J tambah 2K, dan V-nya I kurang 3J kurang 2K. Maka U-nya ini ya, min 1, 3, 2. Vektor V-nya 1, min 3, min 2. Sehingga U dot V-nya tinggal kita kalinya ini kan, dengan menggunakan perkalian komponen-komponen vektornya kan, min 1, 1, min 1, min 3, 3 min 3, min 9, 2 min 2, min 4. Dijumlahkan dapatnya min 14. Nah, coba kita perhatikan. Ini min 14. Coba kita cek dulu vektor U-nya. Vektor U adalah 194, 14. Vektor P juga begitu ya, 194. Jadi kalau kita perhatikan U dot V gitu ya, ini ada minus, ini tidak ada minus ya kan. Oke, U dot V itu sama dengan min U ya kan, kali panjang V. Panjang U kali panjang V. Panjang U akar 14. Panjang V akar 14. Kalau dikalikan akar sama akar tinggal 14. Berarti hasilnya min 14. Otomatis kedua vektor U dot V senilai dengan minus panjang U kali panjang V. Maka U dalam keadaan berlawanan arah dengan V. Jadi U sama berlawanan arah sehingga alfanya 180. Itu sama tadi seperti kasus yang sebelumnya yang terakhir nomor 5 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang ini. Teorema ortogonalitas. Dua vektor yang tidak nol ya dikatakan ortogonal atau saling tegak lurus. Jadi ortogonal itu maksudnya saling tegak lurus jika dan hanya jika perkalian skala dari kedua vektor itu sama dengan 0. Artinya A dot B kalau ditemukan sama dengan 0, berarti itu namanya adalah vektor sudah saling tegak lurus. Nah, contoh 4. Misalkan vektor A ini, vektor kolomnya. Vektor B yang ini. Disembunyikan K-nya. Nah, jika A dan B ortogonal, maka carilah nilai K. Nah, kalau dibilangnya ini ortogonal, berarti otomatis perkalian dot A dan B ini harus menghasilkan 0 gitu ya. Oke, kita kalikan min 3, min K, 8. Oke, berarti A dot B-nya diperoleh 5 kurang K. Tadi syaratnya supaya dia merupakan saling tegak lurus atau ortogonal, A dot B-nya harus 0. Berarti karena A dan B ortogonal, maka A dot B-nya harus 0. Otomatis tadi ini apa? A dot B-nya bernilai 5 kurang K dipaksa sama dengan 0, maka dapatlah K-nya 5. Jadi vektor A dan vektor B ortogonal untuk K sama dengan 5. Jadi apabila K-nya 5, maka vektor A dan vektor B ini adalah vektor ortogonal atau kedua vektor saling tegak lurus. Nah, saya rasa sementara sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita bisa melanjutkan pada hari berikutnya.